Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2K dengan saya Salada Pena Putri dengan VM 2513 2447 bersama rekan-rekan saya. Saya Nadia Sitama dengan VM 2513024025. Saya Nadia Sitama dengan VM 2513024025. Saya Nadia Nikatna dengan VM 2513024023. Di sini kami akan menampilkan tentang materi kejenuhan belajar, burnout, kecemasan berlebih terhadap kegagalan, dan memangnya resiliensi akademik pada mahasiswa dalam menghadapi tantangan perkuliahan. Selamat menyaksikan. Terkait latar belakang, mahasiswa sering menghadapi berbagai tuntutan akademik, yang dimana dapat menimbulkan kejenuhan belajar yang disebut dengan academic burnout, kecemasan terhadap kegagalan, dan resiliensi akademik. Hal ini dapat menimbulkan menurunnya motivasi belajar mahasiswa dan kecemasan menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya yaitu urgensi dalam pemindahan masalah. Dalam kelompok kami mengangkat 3 permasalahan. Yang pertama terkait dengan kejenuhan belajar atau academic burnout. Hal ini dapat membuat mahasiswa menurunkan motivasi belajarnya dan enggan akan mencoba hal baru ke depannya. Dan yang kedua yaitu kecemasan terhadap kegagalan, di mana mereka takut dan mempunyai kecemasan yang berlebihan terhadap masa depannya. Dan terakhir ada resiliensi akademik. Hal ini sangat penting untuk mahasiswa supaya mereka dapat bangkit kembali ke depannya. Proyek ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi akademik burnout akibat tekanan belajar yang berkepanjangan. Yang kedua, menganalisis kecemasan terhadap kegagalan yang dapat menghambat perkembangan mahasiswa. Yang ketiga, mengkaji pentingnya resiliensi akademik agar mahasiswa mampu bertahan dan bangkit dari kesulitan. Dan yang keempat adalah menemukan solusi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi mahasiswa. Ada 3 konsep utama dalam proyek ini. Yang pertama adalah academic burnout, yang merupakan kelelahan emosional akibat tuntutan akademik yang terus-menerus. Yang kedua adalah kecemasan terhadap kegagalan, merupakan rasa takut berlebihan saat menghadapi kemungkinan gagal. Dan yang ketiga adalah resiliensi akademik, merupakan kemampuan mahasiswa untuk beradaptasi, bertahan, dan bangkit ketika mengalami hambatan akademik. Analogi lisosom, fungsi lisosom dalam sel dianalogikan dengan kemampuan mahasiswa dalam mengelola tantangan akademik. Fungsi lisosom yang pertama adalah menguraikan komponen rusak atau tidak diperlukan. Penjelasannya, lisosom mengandung enzim yang menguraikan zat-zat kompleks menjadi bagian yang lebih sederhana. Lalu, analogi pada mahasiswanya apa sih? Mahasiswa mengidentifikasi dan mengelola tekanan, beban pikiran, serta hal-hal negatif yang menghambat proses belajar. Lalu yang kedua ada mendaur ulang komponen sel. Penjelasannya, hasil penguraian digunakan kembali sebagai bahan yang bermanfaat bagi sel. Analogi pada mahasiswa mengubah pengalaman negatif atau kegagalan menjadi pembelajaran dan motivasi untuk berkembang. Lalu yang ketiga, menjaga keseimbangan dan kelangsungan sel. Lisosom membantu sel tetap sehat dan membuang limbah dan menjaga kesehatan internal. Penjelasan analogi pada mahasiswa menjaga kesehatan mental dan keseimbangan akademik agar tetap produktif dan berdaya tahan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap 42 mahasiswa, diperoleh beberapa temuan penting. Responden didominasi oleh perempuan sebanyak 35 orang atau 83%, sedangkan laki-laki berjumlah 7 orang atau setara dengan 17%. Dari hasil survei, sebanyak 25 mahasiswa atau 60% mengaku mungkin mencoba strategi pemulihan akademik yang ditawarkan. 15 mahasiswa atau 36% sangat membutuhkan, dan hanya 2 mahasiswa atau 4% yang tidak tertarik. Ketika menghadapi kelelahan atau tekanan akademik, sebagian besar mahasiswa memilih beristirahat atau tidur, yaitu sebanyak 13 orang atau 31%. Selanjutnya, 8 mahasiswa atau 19% memilih melakukan hobi atau mendengarkan musik, sementara 7 mahasiswa atau 17% tetap mengerjakan tugas. Selain itu, 6 mahasiswa atau 14% memilih beribadah, dan 4 mahasiswa atau 9% lebih memilih curhat kepada orang yang dipercaya. Secara keseluruhan, hasil observasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kebutuhan terhadap strategi pemulihan akademik yang dapat membantu mengatasi kelelahan dan menjaga keseimbangan antara tuntutan akademik dan kesehatan diri.
Kelompok kami membuat sebuah produk yang bernama Lisoket. Cara kerjanya, yang pertama, tuliskan sebuah masalah atau keadaan yang sedang dirasakan, kemudian dilipat, lalu dimasukkan ke bagian atas. Setelah udah dimasukkan, ambil kertas di bagian bawah yang berisikan saran atau motivasi. Lalu silakan dibaca. Dampak implementasi dari program ini yang pertama, membantu mengurangi risiko terjadinya burnout pada mahasiswa. Yang kedua, membantu mengendalikan kecemasan terhadap kegagalan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan resiliensi akademik mahasiswa. Dan yang keempat, mengubah pandangan terhadap kegagalan menjadi pengalaman belajar dan kesempatan untuk berkembang. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah kejenuhan belajar, kecemasan terhadap kegagalan, dan rendahnya resiliensi akademik merupakan tantangan yang dapat mempengaruhi mahasiswa. Melalui analogi kerja lisosom, mahasiswa dapat mengelola tekanan dan mengubah pengalaman negatif menjadi pembelajaran. Program Lisoker menjadi upaya untuk meningkatkan resiliensi akademik mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan ya, aku Saladakira Putri dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2025. Jadi sebelumnya, boleh Kak kita kenalkan dulu siapa duluan? Oke, nama aku Novanita Lenda dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya Mutirwa Saputra dari Pendidikan Sejarah 25. Sebelumnya kalau Kak semester berapa? Semester 2 ya? Semester 2. Nah, selama semester 2 ini ada nggak sih Kak mata kuliah yang paling bikin kayak nantang banget atau bikin kakak-kakak paling sibuk? Tentunya ada ya. Di semester 2 ini ada mata kuliah manajemen pendidikan. Dan di manajemen pendidikan ini kita disuruh untuk turun lapangan observasi di sekolah-sekolah. Jadi itu cukup sibuk sih. Lihat semua mata kuliah kan hanya lagi ujiannya ya. Banyak yang kita tuh dikasih tugas itu cukup berat ya karena memang bagusnya kan berat. Kadang-kadang merasa capek atau pikiran gara-gara urusan kuliah. Seberapa sering? Aku sering banget sih. Aku dulu kayak aku tuh mungkin ngerasa tiap hari sih karena kan kita tiap hari jalanin kuliahan kan. Pertama yang aja aku sebutin karena minggu-minggunya itu minggu-minggu luas. Jadi ngerasa tuh capek banget karena kita harus belajar ngulang dari semester pelajaran-pelajaran yang di awal. Sama kita juga capek tiap hari. Tiap hari. Karena ya sama minggu-minggu UAS dan tugas banyak banget. Mepet banget sama deadline. Jadi ya tiap hari. Selanjutnya ya. Sih sama tugas. Merasa teman-teman sekelas kakak itu cukup suportif membantu atau malah bikin makin tertekan karena ada persaingan lagi. Kalau dari saya, teman-teman saya ini di Sejarah 25 ini sangat solid. Kalau saya lagi stres, lagi pusing, tinggal telepon teman saya. Kos enggak, tinggal datang. Jadi membantu lah. Dan kalau masa persaingan sih, ya persaingan kan cukup membantu untuk membuat nilai lebih baik juga. Kalau dari aku, teman-teman di sejarah ini benar-benar suportif sih. Kayak kan sama kok sama Ringo main ke rumah teman, kita saling ngerjain. Saling bantu, ngerjain bareng-bareng, kayak gitu. Kalau misalkan ada yang susah, pasti kan ada yang bisa, terus saling bantu. Teman-teman juga tuh kayak nganggapnya tuh yang penting kita tuh selesai bareng-bareng tugasnya, nggak ada kayak persaingan yang mau mas sendiri atau kayak mau ngerjain sendiri enggak. Nah ini Kak kan kelompok kita ini mau bikin sistem ya Kak namanya US terus Flash terinspirasi dari cara kerja lisosom. Jadi di sendiri itu ada namanya lisosom. Itu untuk mendaur ulang bagian sel rusak. Nah, jadi nanti ada wadah curhat anonim dan kita bantu cari jalan keluar.
Nah, mungkin nanti saat kita bakal buat kamera, nanti mungkin sini sampai dapat kameranya, kakak boleh datang ke Nilai yang sempurna memang indah, tetapi karakter pantang menyerah jauh lebih berharga untuk masa depannya. Asik. Kalau aku dapatnya keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan tindakan untuk terus melangkah meskipun rasa takut itu ada. Aku ya, lebih baik mencoba dan belajar dari kesalahan daripada hidup dalam rasa penasaran karena tidak pernah belajar. Asik. Itu great. Kak, jadi minta waktu sebentar untuk bisa bersedia mengisi kontak tersebut. Jadi aku jelasin Kak, di sini itu ada kontak yang paling atas sama yang bawah. Nah yang paling atas ini nanti diisi pakai kertas ini. Kertas ini isinya masalah atau perasaan yang kakak lagi rasakan. Terus kalau udah ngisi nanti dimasuk paling atas. Kalau udah boleh ngambil yang paling bawah itu berisi saran atau motivasi untuk apa. Saran dan motivasi yaitu jangan fokus pada seberapa banyak tugasnya, tapi fokuslah pada satu langkah kecil pertama yang bisa kamu selesaikan sekarang. Oke, di sini aku juga dapat saran dan motivasi yaitu jangan biarkan tekanan angka merampas rasa ingin tahu dan kegembiraanmu dalam menemukan hal-hal baru. Jadi yang pertama kita musik di kakak kakak di sini kakaknya boleh nulis terkait dengan salah tapi kita di ini lubang yang paling atas kita bisa ambil solusi. Baik, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.